Saya lanjutkan pertanyaan saya ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, sekali lagi minta tolong dijelaskan apa yang membuat klaster perkantoran itu tetap muncul ketika perusahaan-perusahaan konon sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya, karena begini, bicara fenomena pandemi COVID-19 ini, banyak orang itu mobilitasnya itu memang kalau bicara kerja ya, tempat kerja itu dari pagi sampai sore itu ya 12 jam kurang lebih atau kurang ya. Dan itu interaksinya tinggi. Nah itu yang membuat di perkotaan khususnya, kluster perkantoran ini menjadi salah satu, bukan yang pertama ya Mbak Sophie. Yang pertama itu selalu kluster rumah tangga. Kedua baru kluster tempat kerja namanya. Nah, kluster tempat kerja ini salah satu yang berkontribusi besar di kelompok ini adalah kluster perkantoran. Karena banyaknya indoor dan padat, ya, dan juga dia merasa, itu teman saya lama, kayak saya dengan Pak Sony, saya udah biasa dengan Pak Sony, jadi kadang-kadang abai makan bareng, jadi ini yang sering membuat orang jadi abai. Bahkan terbawa juga ke lingkung perumahan, ke rumah, karena merasa, oh ini sama-sama ini. Nah ini yang sering membuat abai, termasuk satu hal yang membuat di kluster perkantoran ini terjadi adalah lemahnya leadership, ya. Leadership di perkantoran itu. Yang kalau leadernya atau pimpinannya itu punya sense of crisis tinggi, ya apa yang disampaikan Pak Sony itu dia perhatikan benar, siapan segala macam. Kalau tidak, ya dia akan abai. Nah ini yang mempengaruhi juga karyawannya. Karena di perkantoran itu akan sangat berpengaruh. Kalau dia misalnya harus work from home, tapi disampaikan karena harus masuk, ya takut tidak mendapatkan fasilitas ataupun gaji dalam tanda kutip. Nah ini yang artinya perlu diperhatikan itu bukan hanya dalam masalah teknisnya, tapi leadership-nya ini juga harus diperhatikan. Bagaimana peran para pemimpin ini dalam mengimplementasi dan berkomitmen dalam merespon apa yang disampaikan pemerintah ini. Oke, Bung Sony begini. Ini kan sampai dengan saat ini kebijakan 75% work from home itu kan masih tetap masuk dalam narasi besar pemerintah yang pengen menekan penularan COVID-19, tapi di sisi lain juga mengupayakan bagaimana ekonomi tetap berjalan begitu. Ini adalah salah satu upaya untuk menjembatani dua hal itu. Tapi tentu saja harus ada upaya di tengah kenaikan kasus yang seperti ini menjaga supaya kluster perkantoran nanti tidak jadi salah satu yang terbesar penyumbang COVID-19 dimanapun, terutama di ibu kota. Tadi Pak Diki sudah bilang bahwa sampai dengan saat ini masyarakat belum melihat adanya penilaian evaluasi tentang kualitas gedung-gedung di ibu kota terutama. Apa yang bisa Satgas lakukan terkait hal ini? Ya Mbak Sophie, jadi yang pertama penerapan kebijakan 75% itu harus dengan pengawasan dan penindakan. Ya, sudah ditetapkan 75%, tapi kami melihat dalam 2 hari terakhir itu tidak terjadi penurunan mobilitas. Yang berarti 75% ini belum secara efektif dilaksanakan. Setidaknya kalau 75% itu dilaksanakan untuk WFH, maka jalanan pasti lebih sepi ya. Jadi harus ada pengawasan dari Satgas daerah dan kami berkali-kali mengingatkan soal itu. Yang kedua, kami melihat bahwa memang tadi yang sudah saya sampaikan ada terjadi kenaikan kepatuhan di institusi terutama perkantoran, tapi dengan kondisi risiko yang memang tinggi seperti ini. Ya, dan kami melihat biasanya peningkatan kepatuhan itu belum tentu diikuti oleh penurunan mobilitas atau penurunan aktivitasnya yang berbahaya karena walaupun kepatuhan protokol kesehatan diterapkan tetapi di kantor itu banyak titik lengah. Terus yang ketiga, kami juga ada belajar dari kasus klaster perkantoran di DKI itu justru terjadi pada perkantoran yang sudah divaksin, umumnya sudah divaksin. Sehingga memang ada euforia, masyarakat ini kadang-kadang belum tahu bahwa walaupun sudah divaksin itu masih ada potensi tertular, butuh waktu untuk membentuk imunitas dan seterusnya. Jadi memang ini harus diterapkan 75% dan kami juga sudah minta kementerian lembaga perkantoran pemerintah itu sebagai contoh
agar betul-betul juga menerapkan 75%, sehingga yang lain juga bisa mengikuti, kecuali memang pada unit-unit pelayanan yang tidak bisa dikurangi. Seperti itu Mbak Sofi. Oke, Pak Diki, jadi kalau dengan penjelasan tadi, apa kira-kira ini kan yang diharapkan adalah dengan adanya 75% work from home, terutama di perkantoran di DKI Jakarta, itu kan penularannya akan menurun begitu. Tapi bagaimana cara kita memastikan, memaksimalkan efektivitas 75% work from home ini supaya betul-betul kita bisa menekan jumlah penularan COVID-19 klaster perkantoran? Ya, pertama adalah adanya perintah yang tegas jelas pada para pimpinan perkantoran ini. Oke. Baik itu pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta itu. Ini penting ya. Dan itu harus sesuai. Kalau swasta ya yang ditakuti disnaker atau apa gitu. Nah, ini harus jelas karena sekali lagi dalam konteks Indonesia kalau bosnya itu tidak mematuhi, tidak berkomitmen yang disampaikan tadi Pak Don, ya tetap ngantor gitu karena takut sama bosnya. Nah, ini penting sekali. Nah, dan ini harus dimulai semuanya. Nah, ini harus jelas. Kemudian perlu pemantauan ya, monitoring untuk mereka itu selain bahwa berkomitmen ada konsistensi. Nah, ini yang harus dilakukan dan ini tidak mudah memang ya. Makanya yang paling mudah dilakukan karena kalau mengawasi orang perkantoran ini luar biasa. Yeah. Tapi yang mudah dilakukan ada sekali lagi bosnya. Kalau Indonesia itu harus begitu. Pimpinannya yang diawasi ya, ini yang akan lebih efektif gitu. Jadi kalau yang mau disanksi, kalau kelihatan kantor itu masih melebihi dari yang ditentukan, yang dihukum bosnya, jangan bawahnya karena ini yang akan jauh lebih efektif ya. Nah, kemudian belajar dari kluster perkantoran sebelumnya, kita harus tahu bahwa potensi kluster perkantoran ini juga sangat erat kaitannya dengan masalah kluster rumah tangga. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, oleh karena itu ini harus menggunakan pendekatan yang sifatnya berbasis rumah dia, zonasi gitu. Jadi kalau misalnya salah satu perusahaan ini menempatkan 75% supaya efektif di rumah, kemudian 25% yang kerjanya itu, paling efektif itu karena begini, bisa saja 25% bekerja, tapi sebetulnya dalam perjalanan dia itu punya potensi paparan atau memaparkan yang besar. Sehingga harus zonasi. Apakah tempat kerjanya ada nggak yang dekat dengan dia gitu. Nah, ini yang harus dipergunakan. Mungkin katakanlah misalnya kalau ya saya sampaikan saja, misalnya contoh mudah Telkom. Telkom itu kan banyak kantor-kantor yang dekat di dekat rumahnya, nah misalnya atau pos atau apa. Nah, dia jangan sampai harus ya dari Bekasi, Jakarta itu luar biasa itu dapat dia 25%. Nah, ini pendekatan yang harus dilakukan dan amat realistis dan efektif pada level lapangan. Oke. Pak Diki, terima kasih. Bung Sony, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Kita tentu berharap 75% work from home kebijakan ini betul-betul bisa membantu menekan jumlah kasus penularan COVID-19 yang saat ini memang sedang melonjak sangat tinggi. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan.